Balik lagi, bareng gue di Gelaga Horor. Yang akan lo lihat ini bukan buat yang penakut, karena tiap cuplikan punya cerita, dan masing-masing punya misteri yang belum terpecahkan. Pintu kamar mayat yang bergerak sendiri, rekaman ini diambil oleh seorang pria yang bekerja di rumah sakit. Dia bilang pintu kamar mayat di tempatnya bekerja suka bergerak sendiri. Malam itu, dia coba buktikan. Dan benar saja, pintu logam itu terbuka tutup perlahan seperti ada yang mendorong dari dalam. Secara ilmiah, ini bisa dijelaskan lewat perubahan tekanan udara di ruang pendingin. Tapi anehnya, nggak ada angin ayanak berhembus kencang di sana, dan pintu bisa bergerak dengan sendirinya, terbuka dan tertutup. Apakah ini emang ulah makhluk halus yang iseng? Banyak yang percaya, kamar penyimpanan jenazah bukan sekadar ruangan dingin. Di sana, energi terakhir seseorang seringkali masih tersisa untuk waktu yang lama. Jadi, mungkin bukan cuma udara yang bergerak malam itu. Apakah semua bisa dijelaskan secara ilmiah? Atau mungkin kita cuma belum siap mengakui kalau dunia ini lebih luas dari yang kita lihat? Bayangan di bawah tangga apartemen. Video ini awalnya terlihat biasa aja. Seorang wanita pulang malam, mau masuk ke apartemen. Tapi sebelum menapaki tangga, dia berhenti. Ekspresinya berubah. Pandangannya tertuju ke bawah tangga, dan beberapa detik kemudian, tubuhnya langsung jatuh tak sadarkan diri. Kalau diperhatiin frame per frame, di bawah tangga itu terlihat seperti bayangan bergerak. Banyak yang bilang itu cuma ilusi optik. Tapi kalau lo zoom in, bayangan itu bentuknya nggak sesuai dengan arah cahaya. Secara medis, bisa jadi dia pingsan karena ketakutan ekstrem, reaksi yang disebut vasovagal syncope. Tapi pertanyaannya, apa yang dia lihat sampai bikin tubuhnya langsung tumbang? Beberapa orang percaya area bawah tangga itu sering jadi tempat bersemayam energi tak bergerak. Semacam ruang sisa yang gak pernah tersentuh cahaya. Boneka yang tiba-tiba bergerak. Coba bayangin lo lagi ngawasin anak kecil lo lewat CCTV. Dia main boneka, duduk tenang di lantai. Sampai boneka itu tiba-tiba berdiri. Gak pelan tapi kayak bangun dari posisi duduk. Lalu, boneka itu jalan mendekat ke anak itu. Anaknya sempat nengok dan seketika boneka itu langsung jatuh ke lantai. Rekaman ini viral banget karena nggak ada tanda editan, nggak ada tali, nggak ada efek. Secara ilmiah, sebagian orang nyoba jelasin lewat gangguan elektromagnetik. Mainan modern kadang punya sensor gerak yang bisa salah tangkap sinyal Wi-Fi atau HP, bikin motor penggeraknya aktif sendiri. Tapi, kenapa cuma terjadi saat anak itu sendirian? Beberapa spiritualis bilang, anak-anak punya energi murni yang mudah menarik makhluk tak kasat mata. Mungkin, boneka itu bukan bergerak karena mesin, tapi karena ada sesuatu yang menemaninya bermain. Kesurupan di lokasi syuting film horor. Cut, cut, cut. Kenapa dia? Suasana di lokasi syuting tiba-tiba berubah panik. Seorang aktris wanita jatuh, tubuhnya kaku, lalu matanya berubah. Bukan efek makeup, tapi beneran berubah warna jadi merah. Tim produksi langsung manggil ustadz yang kebetulan lagi standby di lokasi. Begitu ayat suci dibacakan, wanita itu menjerit kencang banget, sampai beberapa orang yang ada di sana ikut mundur ketakutan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi Dari sisi psikologis, hal kayak gini bisa dikategorikan sebagai dissociative trance disorder. Kondisi di mana seseorang kehilangan kesadaran karena tekanan psikis, terutama kalau syuting film bertema horor yang memicu sugesti kuat. Tapi, dari sisi supranatural, banyak yang percaya kalau saat seseorang berpura-pura jadi makhluk tak terlihat dalam akting, mereka bisa tanpa sadar memanggil yang asli. Mungkin dalam adegan itu, si aktris nggak lagi pura-pura, tapi udah diperankan oleh sesuatu yang lain. Anak yang ditarik saat tidur. Rekaman CCTV ini cuma berdurasi 20 detik, tapi cukup buat bikin lo nggak bisa tidur semalaman. Seorang anak kecil tampak tidur nyenyak. Tiba-tiba, tubuhnya bergeser perlahan. Selimutnya kebuka dan badannya kayak ditarik oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Lalu dalam hitungan detik, badannya terangkat sedikit, kayak diangkat dari bawah ranjang. Sebelum jatuh lagi, secara logis mungkin aja anak itu mimpi dan gerak refleks, tapi arah gerak tubuhnya konsisten. Seperti ada tarikan dari arah tertentu. Dalam pandangan spiritual, tidur adalah saat paling lemah bagi tubuh manusia. Energi penjaga kita, atau dalam istilah Islam, Qorin, ikut beristirahat. Dan di momen itulah, makhluk tak tampak bisa menyentuh, bahkan memindahkan tubuh manusia tanpa disadari. Wanita yang ditarik di tangga rumah. Perhatikan baik-baik, kata narator di video itu. Seorang wanita terlihat berdiri di anak tangga. Awalnya tenang, tapi tiba-tiba tubuhnya terseret mundur dengan cepat, seperti ditarik oleh kekuatan besar. Dia jatuh lalu berlari ke kamar anaknya. Tapi belum sempat menutup pintu, tubuhnya kembali terseret, dan pintu tertutup rapat sendiri. Dalam analisis fisika, tarikan secepat itu nggak bisa terjadi tanpa gaya mekanis. Tapi di video itu nggak ada tali, nggak ada efek. Secara spiritual, fenomena ini disebut haunting attachment, di mana energi negatif menempel pada seseorang, biasanya karena trauma atau kemarahan yang nggak terselesaikan. Dan di kasus ini, rumah itu kabarnya dibangun di atas lahan bekas bangunan tua. Mungkin sesuatu di sana belum benar-benar pergi. Google Maps membawaku ke pemakaman. Lah, kok jalan ke rumah malah dibawa ke sini sih? Suara pria itu terdengar pelan, tapi jelas ada nada cemas di balik tawa kecilnya. Dia cuma mau nunjukin ke teman-temannya kalau Google Maps-nya ngaco. Tapi siapa sangka, jalan setapak yang diikuti malah berujung ke sebuah pemakaman umum yang sepi banget. Angin malam berdesir, dan daun kering di bawah kakinya bergesek pelan. Serem juga ya, tapi udah tanggung, katanya sambil terus ngerekam. Beberapa detik kemudian, sebuah suara tangisan perempuan terdengar. Pelan, lirih, tapi makin lama makin dekat. Apa? Jangan iseng. Astagfirullahaladzim. Dia menoleh tapi nggak ada siapa-siapa. Kamera bergetar dan tangis itu berubah jadi isak keras yang terdengar tepat di belakangnya. Disasarin Google Map. Aduh, ke jalan apa ini? Untung terang. Apa? Jangan iseng. Astagfirullahaladzim. Mending ketawa, jangan nangis. Kalau dipikir logis, suara seperti itu bisa aja efek gemma atau pantulan akustik dari sekitar. Kadang bentuk lahan dan suhu udara bisa bikin suara dari jauh kedengaran dekat banget. Fenomena ini disebut acoustic mirage. Tapi dari sisi spiritual, banyak yang percaya pemakaman adalah tempat energi tersisa. Kadang roh yang belum tenang bisa meniru suara manusia buat menarik perhatian.
Jadi kalau lo ada di posisi dia, lo bakal lanjut jalan atau kabur. Anak kecil yang jatuh dari kasur, kejadiannya berlangsung cepat banget. Sang ibu langsung panik dan ngecek CCTV. Dan di sanalah terekam jelas sesuatu menepis botol susu itu sebelum anaknya terjatuh. Secara ilmiah, ini bisa dijelaskan dengan getaran atau tekanan udara yang bikin benda ringan berpindah. Tapi arah geraknya spesifik banget. Dalam pandangan spiritual Islam, rumah yang jarang dibacakan doa bisa jadi tempat bermain makhluk halus. Dan mungkin saat itu mereka sedang ikut bermain. Terima kasih udah nemenin gue di Gelaga Horor kali ini. Sampai ketemu lagi di Gelaga Horor berikutnya.